Okay, everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, and we hope this morning everyone is still good and fine and can join this session smoothly. Before we start, let we pray first. Yeah, we'll recite Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, and let's hope what we learn today we get something, and then can we for our future. Okay, everyone, let me share first. Yeah, before I share, please provide your notes and also your book. Silakan show me that you have a book. Silakan tunjukkan ke Mister that you have provided the book and also your pen. Boleh dong saya lihat apakah ada sudah menyiapkan semuanya, or you on your way to someone else, just inform me, right? Oke, mana nih? Nadia, Nur Rahma, Anissa. Let me check. Have you provide your notes or even your book, your weapons before we go to war? Sebelum kita pergi berperang. It's not only the war between Russia and also Ukraine, but here we also face the war. Mana? Silakan tunjukkan dulu. B, okay, those is okay. Firja, nice. Firja, I can see yours. Yang lain, Tauza ya ini ya, Tauza, is it Tauza? Okay. All right, everyone. Let me share first. Oh, as your information, seperti yang Mister bilang kemarin di hari Jumat, untuk daily testnya we'll do it offline ya, kita offline saja, so everyone is a little bit fair, itu akan lebih adil, semuanya offline, that I can check, I can monitor you as well. So we continue first, kita akan lanjutkan saja dengan materi yang baru, but we will do dan lakukan daily test ketika semuanya sudah check in. For the first materials ya, yang naratif teks itu, untuk materi naratif teks. Minggu ini kasar. Let's see. How many percent of you has checked in? Kalau majority of you has checked in, for example, around 70s or 80% of you has checked in that we will do daily test, and the rest of you, sisa dari kalian who hasn't checked in, yang belum check in, will do makeup test, akan lakukan ujian susulan setelahnya. So don't worry. Okay. Anyway, have you seen on your screen that what I share? Sudahkah kalian melihat tampilan di screen kalian apa yang sudah Mr. share? Please confirm so that can assure me. Okay, that can assure me that it also already appeared on your screen. Okay, thank you. Kelihatan kata Anissa juga sama Tessa. Right, thank you. Nah sekarang I need everyone participation. Saya perlu partisipasi kalian semua. Ya, I know you like to chat ya during online. Sebagian besar dari kalian suka namanya chat. But actually, if I prefer, kalau Mister lebih suka adalah you just directly unmute your mic. Kalian secara langsung saja unmute mic-nya. So it's a little better. But I think most of you are shy. Now, all right. Silahkan siapkan your finger into your keyboard. Silakan siapkan jari jemarinya di keyboardnya. Nah, kira-kira look at this slide. What is the correct version of the verbs to be in the blanks? Kalian lihat di situ ya, ada tanda blanks di sini yang kosong. Kira-kira menurut kalian, what do you think? What is the right verb here? Silakan ditulis di kolom komentar. What will be here? I will see. Apa ya? Oke, kita dari yang we. Oke, satu yang we. Oke, boleh. Ada sudah dari Aura.
You may write all of them. Boleh ditulis semuanya langsung. Oke, dari Tessa sudah ada. What about the last one? Oke. You-nya mana? Kuhei. Oh, sorry, itu not hey ya, but they. Alright. Kalau di sini ada kata you. You pasnya apa ya? What is here? Kata Tessa di sini adalah you were ya. Correct. Di sini you were. Okay. And here in the present we are. Okay, we are. Betul. And here they are. Oke, Rama sudah nulis. You are, she will, we are, and they were. Tauza juga nulis sama, betul. Are, were, will. Yes, exactly. Ya. Semua sudah tahu. Ketika dia dalam bentuk present, to be-nya adalah here, am, yes, Ratu, are, is, di sini are, they are. Nah, in the form of past ada was sama were. But for future, ketika dia dalam bentuk future, all are the same, ya, semuanya sama. Will semuanya, tidak ada perbedaan. Ketika dia past sama present, maka ada perubahan. It vary. Ini sangat bermacam-macam ya. Tapi ketika future only one. Tapi ketika dia future hanya satu. Will semuanya sama. All the same. Alright, thank you for your comment. Let's move on to the next slide. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, sekarang boleh dong sambil ditulis di chatnya. Ya, kira-kira apa ya? Harusnya saya buat nih deh. Boleh ya. Kira-kira apa ya bentuk participle? Kalau di sini you can see here ada infinitive, bentuk pertama, verb one. Ada bentuk past. And here ada bentuk participle. Ya, yang kemarin ada it's a little bit familiar with you. Past participle. Ketika kita belajar sebelumnya tentang present perfect. Nah, sekarang coba dong apa ya bentuk participle dari break? Anyone know? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, Rahma langsung jawab. Alright, silakan ditulis. Let me check here. Oke, yes, everyone. Oke, semuanya dapat ya, agak mudah nih nomor 1. Oke. Nomor 1 mudah. What about number 2? Clean. Alright, clean. Alright, clean. What about the next number? Cook. Bagaimana dengan cook ya? Oke. Betul. Do. What about do? Bagaimana dengan do? Do. Do, did. Oke, sudah dapat cook, benar semua cook. Sekarang kalau do. Do, pasnya did, participle-nya. Oke, participle-nya adalah done. Betul ya? Do, did, done. What about eat? Eat. Eat, ate. Oke, eaten. Betul ya? Semua benar yang ditulis di sini. Eat, ate, eaten. What about find? Bagaimana dengan find? Alright, find, found, found juga, betul. Ya, found juga kata Rahma. Yes. So what about sudah ditulis Mutiara. Alright, go. Go when gone. Yes. Health. Health, sorry. It's not health. Hold, health.
What is participle of hold? Held. Exactly the same ya. Is it the same with past form? Apakah sama dengan bentuk pastnya? Alright, sama ya, betul. Sama. Yang bentuk participle sama dengan pastnya sama. Exactly. Bentuk pastnya dengan past participle-nya sama. So prepare ini sudah ada nulis duluan nih. Alright, prepare itu sama because prepare is regular verb, so the past participle dari prepare is prepared as well. Jadi sama. So what about the last one? Right, wrote di sini sudah ditulis mutiara. So what about the last one? Bagaimana dengan yang terakhir? Right, wrote. Oke. Sudah ada dari Mutiara, Rahma, Tauza. Oke, Desta juga. Oke, semua sudah nulis. Farel, I don't see you right here, Farel. Mister nggak ada lihat kamu nulis di sini, Farel. Purnama juga nih, nggak ada nih. Oke, written ya, write, wrote, written. Semua yang kalian sebut tadi adalah bentuk dari past participle atau we call it bentuk ketiga. We used to say it in Indonesia, we call it verb 3 ya. Biasanya kita sebut dengan kata kerja ketiga. But here we say it past participle. Bentuk ketiga. Okay. Is there any question before I move to the next one? Apakah ada pertanyaan sebelum saya masuk ke slide selanjutnya? No. Alright, Nadia. Thank you, Nadia. Let's move on. Nah, look at here. Kalian di depan kalian ada dua buah picture. Apa sih yang kalian lihat dari kegiatan dua kucing ini from this picture? Apa ya yang terlintas di pikiran kalian? What does it mean active? Nah, ada kucing lagi gerak sama tidur. Oke, ada kucing lagi gerak sama tidur. There's cats moving and sleeping ya. Oke, satunya melakukan sesuatu, satunya diem. Kucingnya bergerak itu aktif ya. Oke, kucingnya bergerak aktif. So what about the other one? Bagaimana dengan salah satunya? Satunya juga diam ya. Alright, pasif. Kucing bergerak aktif. Kalau tidur berarti introvert. Wah, new things ya. Kalau tidur berarti introvert. Kalau nggak tidur extrovert ya. Alright, new terms ya. Ada satu konsep nih dari Zahra, dari Ratu. Kalau tidur berarti introvert, kalau pasif berarti kalau aktif berarti nggak tidur berarti extrovert nih kayaknya nih. Kesimpulannya. Dari Aura, and orange mafia boss cat torturing his right hand, forcing them to eat. Oh my God, yes. Cute sleeping keto. Alright. Cute sleeping cactus. Oke, nah sekarang banyak sekali makna-makna or meanings that you mention here with the picture. Nah sekarang we focus on active. Satunya tadi ada sesuatu yang menarik. Ya, ada kata active, ada kata pasif. What comes to your minds? Apa sih yang terlintas menurut kalian? What do you think? What is in your opinion? Aktif itu apa sih yang ada di dalam benak kalian? Menurut kalian apa ya aktif itu? Boleh ditulis jawaban kalian masing-masing di sini. You may write. What is active according to you? Apa ya menurut kalian aktif itu? Menurut kalian aja ya. You may use any sources. Tapi menurut kalian dulu, apa maknanya menurut kalian tuh aktif? Oke, dari Zara, Zara lagi. Dari Ratu, bergerak, berpindah tempat. Yes.
bergerak, melakukan sesuatu, kata doing something, kata Tessa. Right. Still waiting for the others, nunggu dengan yang lain. Silakan ditulis dulu menurut kalian saja ya, according to you, apa ya makna dari aktif itu menurut kalian? Do something, kata Tessa tadi. Kata Nadia, yes. Melakukan sesuatu, kata Desta. Oke ya. Jadi what comes into your mind when we see the words active, ketika kita melihat kata aktif, it's something moving, kata kalian ya. Alright, so what about passive? Bagaimana dengan makna pasif? Apa menurut kalian artinya pasif itu? Diam. Oh yes, pasif. You do nothing ya. Silence. Oke, diam. Alright. Jadi satunya, jadi menurut kamu apakah aktif itu lawan kata dari pasif gitu ya? The opposite of passive. Right. Jadi dengan kata lain, aktif itu lawan kata dari pasif. Ada yang diam, ada yang bergerak. Itu in the term of dalam hal activities ya. Right. Nah, sekarang coba lihat di bawah ini. Nah, coba lihat kalimat di berikut. Look at this sentence. Ya. Coba lihat kalimat ini. The boy watches the star. Kalau kita lihat di sini dalam bahasa Indonesia tuh ada subjek, ada verb, ada object. Which one is the subject? Subjek adalah the boy, the verbnya adalah watches, and the object is the stars. Right. Nah, ada 3 subjek, verb, object, SPO lah dalam bahasa Indonesia. In English as well. Nah, lihat contoh yang kedua, look at the second example, aktifnya, kalau active sentence-nya, my mom waters the flowers. My mom waters the flowers. Subject, my mom-nya subject, waters-nya verb, and the flowers-nya object. Nah, yang dikasih warna berbeda itu punya peran yang berbeda-beda, ya. Perhatikan notes di bawah ini. In active voice sentence, subject does an action. Nah ini ya, kalau kita lihat kaitannya dengan yang di atas tadi, aktif sama pasif, yang ini aktif. Aktif tadi kan moving kata kalian. Bergerak, melakukan sesuatu. Nah dalam kalimat seperti itu juga, ternyata dalam kalimat subject itu, the boy, mom, does an action. Siapa yang melakukan aksi di sini? The boys and the mom ya. Tapi karena dia boys dan mom yang melakukan aksi, siapa yang kena korban dari aksi itu? Siapa ya yang kena korban dari aksi dari the boy and the mom? Dari tindakannya yang tadi aktif, tindakannya yang aktif, who is the victim? Objeknya, betul ya. The stars and the flowers. Iya, betul. Yang menjadi victim atau korban itu objeknya. Which is the object here is the stars and the flowers. Okay. Any question so far? Ada yang ditanyakan? Jadi kalau kita lihat di sini kalimatnya terdiri dari apa ya kalimat ini? Yang pertama itu terdiri dari subjek, ya, verb dan objek. Nah, kita masuk ke bawah ini ada sebuah kalimat, I have provided the sentence. Mister sudah siapkan kalimat di bawah ini. Coba dong kalian underline the SVO, subject, verb, object dari kalimat di bawah ini. Alright, coba tulis di kolom komentar. I love the cat. Mana ya subjek, mana yang verb, mana yang objek. Right, silakan ditulis di kolom komentar atau di buku kalian sambil ditulis. Jadi ada catatannya.
Okay, I'm still waiting for your answer. Silakan ditulis dulu. Oke, Mutiara, Promutiara sudah ada, dari Rahma juga ada, alright. Oke, Tauza. Iya, betul semua nih kayaknya nih. Easy ya. Alright. Mudah katanya. Easy. So easy. Jadi kalau di sini lihat dari kalimat kalian, I itu subject, love itu verbnya, and the cat is the object. So what about this one? Hadi brings water. Yang mana ya kira-kira dari ketiga tadi? Hadi brings water. Silakan ditulis dulu. I will wait your chat here. Okay, Deista. All right. Okay. Hadi subjeknya, verbnya brings, and objeknya the water. Hadi brings water. Hadi membawa air ya, minum. Nah, sekarang coba giliran kalian, your turns. Tuliskan dong, write one sentence that consists of subject, verb, and object. Whatever the sentence, apapun kalimatnya. Silakan ditulis satu-satu. Please write down one by one in the chat ya. I will see. Oke, dari Tessa, I buy food. Betul. Yang simple saja, so not complicated. Yang simple dulu, nanti I will provide yang little bit complicated. Silakan. Next, I take the book. Okay. Zafira eats sambal terasi. Okay. Blair buys the doll. Blair, Mutiara ini ya. Blair buys the clothes. Oh, kebalik tadi ya. Blair buys clothes. Betul ya. Blair ini siapa? Tony Blair ya. Ratu plays the doll. Betul ya. Tata read a book. Oke. I brush my teeth. Oke. IS-nya dihapus ya Naomi ya. Kecuali di sini he atau she atau it baru brushes. I brush my teeth. Tahu. Oke, next. Mana lagi nih? Still waiting for your answer. The example of your sentence. Farel, where are you, Farel? Farel here? Ada nih Farel nih. Firja juga di mana nih? Oke. Dari Munajatun, I wash face. I wash my face. Misalnya ya, Munajatun ya. I put a laptop. Betul. Who is on? He plays basketball. Betul ya. She listen to music. Oke, Resta. Ajiza, the bear catches the fish. Kalau the bear catches the fish. Nah, kalau the bear kan it berarti catch-nya ditambah is. The bear catches the fish. Oke, I wash the dishes. Betul sekali. Alright. Oke, mantul semua. Contoh-contohnya sudah benar semua. I play. Yes, betul ya. Semuanya benar semua nih. Contoh dari yang kalian buat yang terdiri dari consist of subject, verb, and object. Oke, thank you. Who has written the example here? Yang sudah menulis contohnya di sini. Wah, mudah-mudahan banyak banget contohnya ya. So your example is correct all. Contohnya benar semua.
Oke, now let's move on. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, sekarang menurut kalian, what do they do? Coba tulis 3 kalimat berikut ini berdasarkan based on the picture provided here. Berdasarkan dari gambar yang disiapkan di sini. Alright, silakan. Tulis 3 kalimat yang terdiri dari SVO, dari gambar berikut ini. Sure, I will share it later. Akan Mr. bagi di GC. Silakan ditulis kalimatnya, what do they do? Apa ya yang mereka lakukan? Oke. Bisa di anu ya. Jadikan they, oke. They make copy. 1. What about the second picture? They were doing observation. Oke, wah mantap nih Aura. Langsung ke past continuous ya. They were doing observation. Yang mana nih? Gambar yang mana nih? Observation. Yang pertama ya Aura ya. They make ice. Boleh. They make ice. Membuat es ya ini ya. Are you sure making ice? They doing step sesirangan. Doing step. What do you mean by doing step sesirangan, Tessa? They do the step ya, maksudnya gitu ya? What do you mean they do the step? They make ice. Present continuous memang jatuh. Oke. They make ice. Boleh nih, bisa juga they make ice. Punya Naomi, I do presentation in the class. Boleh. They remove the jelulur. What is jelulur? We visited the Kubah Habib Basiri. Oke. Mantap. They are doing project. Boleh. Akmal plays his phone. They were standing near of Mr. Ancoy. Bisa di what do they do ya? Oh, berarti semua nih. Ada yang spesifik kayaknya menunjuk ke satu orang. They do the project. Ya. Hadi. Hadi, you hear Hadi? They are preaching. Waduh, berkhotbah kata Hadi. They are preaching. Which one Hadi? Yang preaching Hadi? Preaching. Yang mana nih gambar yang mana nih yang preaching? They do the task. Ya, benar. Jelujur. Jelujur itu lawan kata dari dusta ya. They were making some drink of project. Betul, Mutiara. They visit makan, kirain makan. Makam ya. Graveyard. 3. Picture number 3. Oke, Hadi. They do study with Sir Ancoy. They do study. They study ya, maksudnya ini ya, Nadia ya. They study with Sir Ancoy. The brand is unstitching the sesurangan fabric. Oh, wow. Mantap katanya. Munajatun. Unstitching the sesurangan. What does it mean unstitching? It's quite sophisticated. Kosakatanya canggih sekali nih. They bring sasirangan clothes ya. They unstitched the sasirangan. Oke, unstitched. The sasirangan stitch. Oke, they stitch the sasirangan. Mantap kali kalimat-kalimatnya. Dari yang sederhana from the simple one into until more complex sentence ya. They are working together. Oh sama, 1 dan 2 itu they working together ya. Oke.
So don't forget to write down the sentence into your notes ya. Jangan lupa untuk mencatat apa yang sudah kamu kerjakan tadi. So it become your notes as well. Nanti sebagai jadi catatan kalian. Kebalik lagi sebagai jadi sebagai. Next. So far so good. Kalimatnya bagus semua. All the sentence are good ya. Excellent all. And hope that you make by yourself. And is it okay if I just misalnya translate atau Google Translate? That's fine as long as that you can make the sentence. Okay, next one. Nah, kita masuk tuh pada kalimat kedua. You made it. Kalian sudah buat yang pertama tadi cukup excellent. And so what about this sentence? Coba lihat kalimat berikut ini. Apa ya yang berbeda? Coba perhatikan. Look at the difference. Nick reads books every day. Kalimat yang pertama. Nick reads books every day. Perhatikan kalimat kedua. Sebelah kanan. Books are read by Nick every day. Books are read by Nick every day. Nah, menurut kalian, apa ya yang berubah? What has changed from the two sentences? Apa yang berubah ya dari dua kalimat itu? Maksudnya yang sebelah kanan, apa yang berubah ya? Yang di sebelah kanan itu boleh di komen. What has changed? Verbnya katanya, oke. Posisi kalimatnya ada, wah langsung nih Rahman nih, langsung ketebak sama si Rahman. Kalimat pertama itu kalimat aktif, oke. Kalimat kedua kalimat pasif. Verbnya katanya juga nih, posisi kalimatnya, oke, posisi subjek dan objeknya ketuker, betul sekali ya. Ternyata ketuker tuh posisi, dengan kata lain tadi posisi yang ketuker, ya lebih detailnya the subject and the object has changed, ya berubah. Reads itu membaca kalau are read, terus itu membaca kalau are read dibaca, oke, betul Mutiara. Terus ada read ya. Ada to be-nya, yes. Ada to be-nya ternyata. Oke. Ada to be-nya. Alright, bentar ya anak-anak ya. Pengembangan diri in English. Personal development. Iya. Pak Bayu. Pengembangan diri itu Bayu. Alright, sorry, mana lagi? Kita lanjutkan lagi ya. Yang diganti itu susunannya, Sir. Kata dan verbnya menyesuaikan verb masuk setelah objek yang melakukan atau dilakukan. Exactly. Nah, kalau kita lihat dari kata yang pertama tadi ya, kita sudah ada yang aktif, ada pasif. Nah, ada kaitannya. Nah, menurut kalian apa ya topik kita hari ini? Alright. Tadi sebelum ke situ ya, sebelum ke topik kalian nebak, tadi ada sudah disebutkan oleh Rahma. Rahma tadi. Two sentences, dua kalimat tadi, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, yang pertama yang kita bahas pertama adalah active voice atau active sentence. Kalau dalam tindakan itu yang bergerak katanya, yang melakukan sesuatu. Kalau yang pasif, yang tadi aktif menjadi diam, berarti ada yang lain yang melakukan sesuatu, ya, pasif, ya.
Nah, jadi ada dua kalimat ini, active voice dan passive voice. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari sini, kalimat yang akan kita bahas adalah tentang spesifiknya adalah passive voice ya. But when we talk about passive, tapi ketika kita bicara tentang passive, it's not separated from ya. It cannot be separated from active voice. Jadi tidak bisa terpisahkan dengan kalimat aktif. Berarti akan belajar juga kalimat aktif. Tuh. Keduanya sama-sama. Karena untuk merubah kalimat ke pasif itu harus tahu kalimat aktifnya apa. Alright, so our topics today is passive voice. Atau dengan kata lain adalah kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Betul ya Pak Wahyu ya? Kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, betul ya? Kalimat pasif. That's right. Dalam bahasa Inggris, we call it passive voice. Silahkan dicatat dulu. Passive voice, betul. Kalau kita terjemahkan per kata lagi, voice itu suara, suara pasif. Tapi enggak gitu ya. Literally banget ya. Iya. Alright. Oke. Kita maksimalkan 15 menit lagi. Nah, sekarang boleh dicatat dulu. Ya, ini ya topik kita hari ini tentang passive voice. But we cannot separate it between passive voice and also active voice. Both are working together. Mereka sama-sama. Keduanya belajar sama-sama di keduanya. Alright, next one. Kita kasih contoh. Ini ya, Mary designed a beautiful dress. Oke. Lihat perubahannya. Nanti akan Mister kasih contoh dari sini. Mary designed a beautiful dress. Kira-kira subjeknya yang mana, verbnya yang mana, beautiful dress-nya yang mana? Boleh di komen. I see your comment here. Yang mana ya kira-kira ya? Mary designed a beautiful dress. Mister tunggu tulisan kalian. Oke, dapat sudah dari Rahma. Dari Deista, alright. Oke, dari Mutiara juga. A beautiful dress, yang mana nih maksudnya? Ketinggalan. Munajatun. What is that? A beautiful dress. Kira-kira which one? Subject, verb, and object from the sentence. Mary designed beautiful dress. Oke ya, betul ya. Mary subjeknya, designs itu the verbs, beautiful dress is the object of the sentence. Nah sekarang, kalau kita ubah menjadi kalimat pasif, maka seperti yang kalian sebutkan tadi, just like what you mentioned, apa yang berpindah ke depan? Boleh disebutkan. What is ketika dia jadi pasif? What has changed? What is moved into the first sentence? Apa ya yang berubah ke depan? Oke, objeknya. What is the object? Apa objeknya? A beautiful dress, betul ya. Dress, a beautiful dress. Satu kesatuan. A beautiful dress. A beautiful itu only adjective yang menggambarkan dari dress. Betul sekali, Mutiara. Dress itu the true object. Itu hanya tambahan, beautiful dress itu jadi satu kesatuan. Alright, nah sekarang apa lagi yang berubah? The verb-nya jadi verb 3, betul sekali. Verb 3. Kalau yang di atas tadi kita sebut apa ya? Yang di semester minta kalian mengubah tadi, verb dengan apa ya istilah lain dari verb 3 tadi? What is the other term from verb 3? Ada yang masih ingat yang di atas tadi? Past participle, exactly. PP, pulang pergi ya. Desa ya. Past participle, exactly. Nah, so what else? Apalagi yang ditambah di situ?
Antara beautiful dress sama design. Apa ya yang itu? Antara beautiful dress sama design. To be. Ah, betul. Is kata Anissa Pama. Kata Rama jadi to be. To be-nya adalah is. Right? To be-nya adalah is. Oke. Nah sekarang ada pertanyaan dari Mister. Ini ngaruh nggak ya? Does it affect? Apakah berpengaruh nggak ya to be pada perubahan kalimat di sini? Apakah bisa nggak ya saya masukkan di sini was atau were? Ngaruh nggak ya pada kalimat? What do you think? Anyone knows? Berpengaruh nggak? Kalau saya is, kemudian saya tambah was, berpengaruh nggak ya? Does it affect? Pada kalimat aktifnya, misalnya di sini kan kalimat aktifnya adalah present tense. Kalau saya buat kalimat aktifnya present continuous, berpengaruh nggak ya pada perubahan pasifnya? What do you think? Nggak apa-apa, salah jawab nggak apa-apa. Benar juga bagus. Salah juga nggak apa-apa. What do you think? Does it affect? Yes or no? Boleh ditulis yes or no, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Ngaruh nggak ya? Ayo, silakan ditulis di kolom komentar. Ngaruh nggak ya? Mana nih komennya? Ngaruh nggak? What do you think? Does it affect to the change of the sentence in passive? Apakah itu akan berpengaruh nggak ya to be-nya pada kalimat pasif? Ngaruh kayaknya sir katanya. Oke. Let's check ya. Cek berpengaruh nggak ya itu nanti pada perubahannya. That's okay. Kita akan cek di slide selanjutnya. Berpengaruh nggak itu? Oke, nah seperti yang kalian sebutkan tadi, objeknya akan berpindah menjadi subjek ketika when the sentence is passive. Ya, we move it. And then Mary-nya yang awalnya in the positive sentence take role as subject and then in passive it will be object. Ketika dia di kalimat pasif, subjek tadi berubah jadi objek. Nah, by Mary. Ya, by Mary seperti ini. Ada perubahannya, berubah. Nah, apakah boleh ya kalau kita is this still understandable? Apakah masih bisa dipahami nggak kalau saya bilang a beautiful dress is designed? Apakah kalimatnya masih bisa dipahami nggak? A beautiful dress is designed. Is it understandable? Oke, ya. Bisa jadi, ya. Bisa jadi, betul. Bisa jadi, yes. Bisa jadi, enggak. Nah, sekarang kalau di sini, a beautiful dress is designed. Sebenarnya dia masih bisa dipahami. Kalau kita bilang a beautiful dress is designed, sebuah baju atau gaun yang cantik itu didesain. Berarti by Mary-nya boleh nggak kita hilangkan ketika dalam percakapan? Bisa aja, could be. But in this case, pada kasus ini kita buat saja seperti ini nggak apa-apa, ya. By itu olehnya kita letakkan di muka, jadinya kita ikutkan saja. Boleh jadi sebenarnya by Mary ini option saja, optional bisa jadi option, bisa kita masukkan, bisa juga tidak kita masukkan. As long as you understand the context of the sentence. Sejauh atau selama kamu paham konteks dari kalimat itu. The context of the sentence. Alright. So far so good. Sejauh ini masih bagus. Any question? Ada yang ditanyakan dulu? Is there any question? Ada yang ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada, berarti Mister lanjut ya. It mean kita bisa bergerak ke slide selanjutnya. Nah,
ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. You can take note here atau SS atau screenshot while you're at home using phone. Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Mary designed a beautiful dress. Ini pertanyaan yang tadi, the question before ya. Ada nggak yang ngaruh pada to be tadi? Perhatikan berikut ini. Mary designed beautiful dress. Design itu menunjukkan bahwa the sentence is simple present, right? Kalimatnya juga simple present. Dan don't forget, remember, di awal tadi Mr. Adam minta kalian mengubah dari bentuk-bentuk to be, right? Ada yang present, ada yang past, ada yang future tadi. Itu akan ngaruh. Nah, perhatikan. A beautiful dress is designed by Marty. Ketika when you use this sentence, kalimatnya ini design present tense, maka ketika kita ubah jadi pasif, when we change them into pasif, maka pada pasif itu bahwa menunjukkan kalimat di kalimat pasif itu kalimatnya present tense, maka to be-nya harus dalam bentuk apa nih? Ada yang tahu nggak? To be-nya harus dalam bentuk apa tadi? Yang di atas tadi ya, yang atas tadi ada bentuk to be. Ada present, ada past tense, ada future. Nah, kalau dia simple present, to be-nya harus bentuk apa nih kira-kira? Apakah di atas tadi present, future, atau past? Anyone? Silakan ditulis di kolom komentar bentuknya apa ya? Kalau dia present juga di sini, to be-nya harus apa ya? Apakah past tense atau present juga? Ayo, ditunggu jawabannya. So what is the answer? Present, past tense, or future? Oke, right. Present ya, betul. To be-nya juga harus present di sini. Nah, berpengaruh nanti pada perubahannya ketika dia pasif. Oke, let's move on. Ini ya, nah verbnya dalam bentuk simple present ketika dia present tense, kalimat aktif tense, and untuk menunjukkan bahwa di kalimat pasif itu dia present tense juga, maka verbnya harus simple present juga. Whether it is, apakah itu is or are atau am ya. Depends on the subject. Desainnya should be past participle seperti yang kalian sebutkan tadi. Alright. You may capture, kamu boleh mengcapture dulu ya atau write down in your notes. Silakan ditulis di buku catatannya dulu. I'll give you 1 minute or you SS screenshot saja. Time is over actually, waktunya sudah cukup habis. Kita akan cukup sampai di sini. We will continue after you have checked in ya. Right. Sekarang silakan kalau yang sudah selesai SS silakan ditulis di kolom komentar you have done and then we can end our session today. Ada Pak Wahyu, dadah dulu nih. Dan sir kata, right. Dan ya. So what about the others? Silakan give comment so I can make sure that everyone has done. Mutiara dan okay. Alright. Done. Okay, done katanya. Okay, thank you everyone who has done. Kalau sudah selesai, let me stop sharing first. Mr. akan stop dulu sharingnya before we end ya. Kalau sudah selesai. Now, let's have reflection dulu ya. Kita punya reflective session first. Anyone can write what you have learned today ya. Boleh tulis jawaban kalian di kolom komentar. Pertanyaannya adalah what have you learned today? Apa ya yang sudah kamu pelajari hari ini? Apapun ya dari sesi tadi, apa yang kalian nangkep? Apa yang kalian pelajari hari ini? Please write your comment in our chat. Silakan tulis komennya di kolom komentar. I will see. Apa ya yang kamu pelajari hari ini?
apapun ya, could be bagiannya atau yang akhirnya atau di tengah. Oke, ini ada dari siapa nih? Tessa ya sudah pelajari ini tentang pasif aktif bentuk-bentuk kalimatnya. Yes. Ada juga dari Hadi. Today we learn about passive. Yes. Dari Aura. Cara menyusun kalimatnya, belajar tentang pasif juga. Tapi bagaimana cara mengubahnya juga. The ways we change the sentence ya. Oke, dari Daista, perbedaan kalimat aktif sama pasif. SPO katanya dalam kalimat. Oke, dari Naomi, pasif dan aktif. Right, Mutiara juga hampir sama ya. Oke, tapi ada lebih spesifik dari Mutiara. Objek dan subjeknya sebaliknya terus verbnya pakai verb 3 katanya. Ada tambahan. Oke. Dari Naomi belajar juga cara membuat kalimat. Yes. Karena dari Munajatun about pasif sama aktif. Right. Betul ya? Oke. And what about this one? What challenges do you think? Kalau menurut kalian tantangan apa ya membuat kalimat juga, Sir? Yes, tantangan apa that you face during the lesson? Menurut kalian apa ya tantangan yang kalian hadapi tadi selama pembelajaran tadi? Could be with the sentences atau apa? Kesusahan di bagian apa? In what part that you feel that really challenge you? Boleh terakhir, pertanyaan terakhir. Silakan ditulis di kolom komentar. Meletakkan objek ke bagian subjek dan meneliti kata perubahannya. Yes. Oke. Alright. Apa lagi nih? Ayo. Masih ditunggu jawabannya. Dari Tessa. Others masih ditunggu ya lagi ya, selain dari meletakkan objek yang menurut kalian that really challenge you, that do you think that is challenging for you, yang menurut kalian itu sangat menantang, yang agak susah gitu ya. Ketika apa ya, during the lesson that you think this it is challenging for me. Ketika kita belajar tadi menurut kalian ini cukup menantang nih, agak susah. Harus ngapalin verb 3. Oke, yang menurut Rahma itu harus ngapalin ya, harus mengingat-ingat, betul sekali. Karena yang verb 3 itu you have to look up the dictionary more often ya. Kalau yang verb 3 itu kamu harus lihat kamus, sering-sering lihat kamus. So you get used to it. Kamu akan terbiasa dengan hal itu. Menentukan verb 3-nya. Yes. Menentukan kata kerja ketiga. Exactly. Karena itu perubahannya kita nggak tahu ya bentuknya seperti apa. Verb 3-nya apakah dia regular atau irregular. Exactly. That is really challenging. So you need to look up the dictionary more often. Kamu harus lihat-lihat kamus untuk menentukan verb 3-nya. Nah, berhubung because passive voice always talk about verb 3, so you need to get used to it. Kamu perlu terbiasa dengan verb 3-nya. Okay, everyone, thank you for the your your active during the session and your contributions. And we will end our session today. Sorry for taking 5 minutes from your time.
And let's close our session today by saying hamdalah, hamdulillahirabbil alamin, and finally says wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Have a nice weekend. See you. Tertutup ya. Oke, Naomi, I will share. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.